Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini adalah cara-cara atau metode memahami, menyikapi dan menerapkan hadis-hadis mukhtalif. Hadis-hadis mukhtalif artinya hadis-hadis yang secara lahiriah kelihatan bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya, atau dalam istilah adalah hadis kontradiksi. Bagaimana cara memahaminya? Para ulama sudah merumuskan kaedahnya dalam kitab Ibnu Qutaibah, selaku tokoh yang punya jasa besar selain Imam Syafi'i adalah Ibnu Qutaibah menulis yang ini, seperti sampaikan Ta'wil Mukhtalif al-Hadis. Dalam kitab ini paling tidak ada dua metode yang digunakan di dalam memahami hadis-hadis kontradiksi. Nanti Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya ini Ikhtilaful Hadis, itu ada 3 cara yang digunakan di dalam memahami hadis-hadis kontradiksi. Nah, hampir seluruh ulama, khususnya ulama hadis, dalam kajian pembahasan hadis kontradiksi ini mengikuti pola yang disampaikan, diterapkan oleh Imam Syafi'i. Nanti ada pengembangan berikutnya. Misalnya ini yang kita pakai juga Manna Al-Qattan, yaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Di sini disebutkan ada 4 cara. Nanti Syekh Mahmud At-Tahan, Dr. Muhammad At-Tahan, ini kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis juga menyampaikan 4 cara. Nanti dalam buku-buku yang lain itu ada tambahan sampai jadi 5, terutama yang diikuti dari buku Ibnu Taimiyah, yaitu dalam At-Tanawwu. Nah, dari pandangan beberapa ulama seperti ini, maka inilah dalam buku ini yang saya sampaikan, yang kita pakai dalam mata kuliah khususnya pembahasan hadis-hadis mukhtalif ini. Ada 5 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah manhajul jam'i wa taufiq. Jadi ketika ada hadis yang secara lahiriah kelihatan bertentangan antara satu dengan lain, maka metode yang digunakan pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Ya, artinya mengumpulkan serta mencocokkan antara 2 atau lebih hadis yang kelihatan bertentangan itu. Dalam bahasa yang mungkin lebih simpel, artinya mengkompromikan. Dengan mengkompromikan di antara hadis-hadis yang kelihatan saling bertentangan ini, maka semua hadis ini atau dua-duanya atau semuanya bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, inilah cara yang paling dikedepankan oleh para ulama ahli hadis, sehingga tidak terkesan bahwa ada hadis yang dipakai lalu ada hadis yang dibuang. Nah, bagaimana cara mengkompromikan? Para ulama menyusun ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan kaidah usul fikih. Yang kedua adalah pendekatan kontekstual dengan mencari, menelusuri tentang asbab urut antara satu hadis dengan hadis yang lain, sehingga bisa kita tahu, oh ternyata hadis ini disampaikan Nabi, disampaikan oleh Nabi dalam konteks seperti ini, Nabi berbuat seperti ini dalam konteks seperti ini. Yang ketiga adalah dengan mentakwil. Jadi ada istilah bahasa yang kemudian karena bahasa digunakan itu kelihatan bertentangan, maka ditakwil, dialihkan maknanya sehingga dua hadis itu bisa diamalkan. Nah, metode yang kedua adalah metode at-tarjih. At-tarjih artinya mengunggulkan di antara satu di antara 2 hadis yang saling bertentangan. Lalu yang diambil adalah yang lebih unggul, lebih kuat. Yang ketiga adalah metode an-nasakh. Metode an-nasakh ini dilakukan setelah tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih, maka yang dilakukan adalah nasakh, pembatalan. Hadis yang lebih dahulu itu yang dibatalkan, dan hadis yang datang kemudian itu sebagai hadis pembatal, dan itulah yang dijadikan pegangan. Nah, yang keempat, ini yang saya masukkan tadi, namanya at-tanawwu, yaitu keragaman. Nah, ini sebenarnya kalau bisa lebih bagus ini, karena memang Nabi dalam
konteks tertentu, ya, melakukan suatu amalan, suatu praktek, lalu kemudian pada waktu yang berbeda dengan konteks yang lain, masyarakat yang beliau hadapi melakukan dan mengucapkan suatu hadis yang berbeda. Akhirnya inilah disebut dengan keragaman yang semuanya bisa diamalkan tanpa ada istilah yang ini yang dhaif, ini yang lemah, ini yang ditolak. Semua diamalkan. Itu namanya at-tanawu'. Yang kelima, ini at-tawakuf. Tawakufnya artinya dipending, ya. Jadi ditangguhkan dulu, nanti sampai ada penjelasan lebih lanjut oleh para pakarnya, barulah bisa kita memilih di antara beberapa metode yang tadi. Nah, kesempatan awal ini kita khusus menjelaskan adalah metode kompromi. Nah, bagaimana mengkompromikan? Seperti tadi kita sudah jelaskan, ada 3 pendekatan dilakukan. Saya beri contoh misalnya, ada hadis, ini terutama yang terkait menjelang bulan puasa Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta yaji'a Ramadan." Nah, apabila bulan Sya'ban sudah sampai pada pertengahan, fala tasumu, janganlah kamu berpuasa hatta yaji'a Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Dalam hadis yang kedua yang bersumber dari Ummi Salamah, ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat, ia mengatakan, lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban, ya, yasiluhu bi Ramadan. Jadi kata Ummi Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam 1 tahun itu, ya, kecuali pada bulan Sya'ban hingga bersambung sampai pada bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Jadi kalau dilihat secara lahiriah, 2 hadis ini bertentangan. Hadis pertama, Nabi melarang kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, artinya hari ke-16, jangan lagi berpuasa. Fala tasumu, jangan. Nanti kalau sudah Ramadan masuk, baru Anda berpuasa. Tapi dalam prakteknya, ini antara kauliyah dengan fi'liyah. Dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru penuh, artinya melewati pertengahan Sya'ban beliau tetap berpuasa. Nah, bagaimana menyikapi? Apakah kita harus mengatakan, wah, Nabi Muhammad bertolak belakang, bertentangan antara ucapannya dengan perbuatannya? Ini namanya tidak konsisten, ini namanya pelin-pelan. Jawabannya tidak seperti itu. Nah, inilah kemudian bermanfaat ilmu ini. Bagaimana caranya? Inilah pertama, menggunakan pendekatan kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu ada sebuah nas atau teks yang sifatnya khusus dan ada juga yang bersifat umum. Ada juga yang satu bersifat mutlak dan dalil riwayat yang lain bersifat muqayyad. Begitu juga ada yang sifatnya mujmal, nanti ada yang berikut memberikan penjelasan lebih rinci yang disebut dengan mufassal. Ini dikenal dalam kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Nah, hadis ini bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Maksudnya apa? Bahwa hadis yang pertama itu adalah bersifat umum. Kenapa? Karena secara umum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan warning, ya, peringatan, hati-hati, jangan memaksakan diri berpuasa sebulan Sya'ban, jangan sampai memaksakan diri sampai 1 bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan Anda malah justru loyo, ya, tidak kuat berpuasa Ramadan, akhirnya memburu pahala sunat tapi terabaikan yang sifatnya wajib. Maka inilah kemudian keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini sebagai peringatan yang bersifat umum. Nah, bandingkan dengan hadis yang kedua, ini adalah bersifat khusus dan inilah yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya apa? Khususnya bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa, sehingga tidak ada sedikit pun kekhawatiran
untuk memporsir tenaga berpuasa di bulan Sya'ban, lalu kemudian pada bulan Ramadan tidak bisa. Itu tidak ada kekhawatiran, karena sudah terbiasa. Ya, orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, sudah terbiasa berpuasa 13, 14, 15 dan seterusnya, sudah terbiasa puasa seperti puasanya Nabi Daud, ya, selang-seling setiap hari. Nah, orang kalau sudah terbiasa seperti ini, bagi mereka itu tidak ada masalah. Maka hadis yang kedua ini berlaku khusus bagi orang-orang seperti ini. Nah, sama dengan riwayat yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Abdullah bin Amr sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang pemuda datang bertanya, "Ya Rasulullah, boleh gak saya cium istri saya sedang berpuasa?" Kata Rasulullah, "Oh jangan, jangan." Tapi tidak lama kemudian ada orang datang lagi bertanya, pertanyaannya sama, "Ya Rasulullah, boleh gak saya cium istri saya sedang dalam keadaan berpuasa?" Kata Rasulullah, "Oh jangan." Kata Rasulullah, "Oh silakan, boleh." Nah, lalu kenapa? Kenapa jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang sama? Ya, itu tadi, karena yang bertanya tadi itu adalah orang yang masih muda. Sehingga Nabi katakan jangan, ya, karena pada umumnya orang tidak mampu ya menolak, ya, tidak mampu membendung keinginan syahwatnya yang kemudian bisa merusak ibadah puasanya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tadi Rasulullah mengatakan silakan, boleh, karena orangnya yang sudah tua, sudah mampu mengendalikan diri, ya mungkin sudah tidak ada kekhawatiran untuk bisa ya ibadah puasanya batal hanya gara-gara bercium dengan istrinya. Nah, inilah satu kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dengan belajar ilmu mukhtalif al-hadis. Yang kedua adalah dengan pendekatan kontekstual. Nah, ini juga dengan salah satu mempelajari teks konteksnya, ya, terutama konteks itu artinya mempelajari waktunya kapan. Yang kedua, kepada siapa, ya. Nah, lalu dalam situasi seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan kontekstual, sehingga nanti bisa dibedakan. Oh, ini dalam konteks ini. Misalnya kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Lalu yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bersumber juga dari Abu Hurairah dan dua-duanya sahih. Idza jitu milas sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udu, ya, wala ta'uduha syai'a. Ya, wa man adraka raka'ata faqad adraka as-sholata. Artinya jika kalian datang ke tempat salat, ya, Anda datang salat lalu kami sedang sujud, ya, fasjudu. Anda ikut langsung sujud, enggak usah setelah takbir gitu, ya. Setelah takbir enggak usah membaca Fatihah, ruku, langsung aja sujud ke bawah. Nah, tapi itu tidak dihitung sebagai satu rakaat, ya. Nah, tapi waman ada rakaat faqad ada rakaat as-salata. Artinya siapa yang mendapatkan misalnya imam sedang ruku lalu kita datang, begitu kita datang Allahu Akbar, langsung ruku, tidak perlu tidak membaca Al-Fatihah, langsung ruku, maka Anda mendapatkan rakaat itu. Nah, ini kan satu sisi hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa tidak boleh, tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Sementara hadis yang kedua itu tidak perlu baca Fatihah, yang penting ikut sama imam. Nah, inilah fungsinya imam, menanggung bacaan yang tidak dibaca oleh makmumnya. Jadi kelihatan bertentangan. Nah, ada lagi hadis yang ini lebih panjang, ya, lebih panjang, hadis Imam Bukhari, ya. Ya, ini hadisnya lebih panjang lagi bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam satu masjid, ya, dulu di pojok. Lalu ada seseorang datang masuk, ya, Iya, Bukhari dari Abu Hurairah juga. Jadi masuk. Lalu orang ini sholat. Setelah itu Nabi negur, sholli, fa innaka lam tusalli, ulangi, irji', ya, ulangi sholatmu karena Anda belum sholat. Nah, itu sampai 3 kali.
Ya, sampai 3 kali. Lalu kemudian yang ketiga kalinya itulah yang bersangkutan mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, alimni, ajarilah aku bagaimana caranya sholat. Nah, dari permintaan yang bersangkutan inilah, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fasbigul wudu'a, summa istaqbalil kiblata, fakabbir, summa ikra." Ya, ikra apa? Ikra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi kalau kamu mau salat, ya, sempurnakan dulu wudu'mu, kemudian setelah itu ya baca takbiratul ihram, menghadap ke arah kiblat. Nah, lalu takbir. Jadi sudah wudu, hadap ke arah kiblat itu baru bertakbir. Sudah bertakbir, kata Rasulullah, semua ikra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa yang disuruh oleh Rasulullah, bacalah apa yang mudah darimu tentang Al-Quran. Jadi apa yang mudah saja kamu baca dari Al-Quran, itulah baca. Nabi tidak katakan baca Fatihah. Nah, jadi kalau lihat 3 hadis ini bertentangan. Pertama, pokoknya kalau sudah tidak baca Fatihah, maka itu sholatnya tidak sah. Tapi yang kedua, bacaan imam, bacaan seseorang itu ditanggung oleh imam, jadi tidak perlu baca Fatihah. Yang ketiga adalah Nabi malah merintahkan, ikra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Nah, ini lalu bagaimana caranya? Salah satunya, sekali lagi, ini pendekatan kontekstual. Jadi harus dibedakan dalam konteks seperti apa. Jadi hadis yang pertama itu berlaku bahwa ketika dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal seperti kita biasa ini, itu mesti baca Fatihah. Tidak dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i. Lalu yang hadis yang kedua itu dalam konteks orang yang datang terlambat ikut sama imam, ya, terlambat ikut sama imam, lalu langsung aja bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam konteks seperti ini, nggak usah baca Fatihah, itu ketinggalan. Jadi langsung aja ruku. Yang penting antara kita dengan imam itu masih bisa berada pada waktu ya sekitar baca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, setelah itu baru. Nah, berbeda kalau misalnya kita turun, imamnya naik, itu sudah ketinggalan 1 rakaat dan harus menggantinya nanti. Nah, jadi konteks seperti ini ditempatkan pada tempatnya. Lalu hadis yang ketiga, itu berkaitan orang yang baru belajar. Nah, orang baru belajar itu jangan paksakan suruh baca Fatihah yang ayatnya sampai 7. Tapi yang penting dia baca Al-Quran aja dulu, apa yang mudah. Inilah yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, bahwa ya boleh membaca selain Al-Fatihah dalam sholat. Tapi kalau lihat konteksnya ini berbeda. Jadi ketika kita memahami konteks masing-masing, maka 3 hadis ini tidak ada yang bertentangan. Semuanya bisa diamalkan sesuai konteksnya masing-masing. Nah, itu yang kedua. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan takwil. Nah, bagaimana takwil? Ya, takwil itu artinya mengalihkan. Ya, misalnya mengalihkan maknanya yang cocok dan lebih relevan. Misalnya contoh ya. Ini hadis Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ini, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin nanti di akhirat kelak. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak mau mengamalkan hadis ini? Saya kira hampir setiap mahasiswa yang saya tanya atau siapapun ketika menjelaskan hadis ini, kalau Anda mau menghidupkan sunnah, bacalah doa ini. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Pasti tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Malah kalau pegawai negeri yang ditanyakan kapan keluar gaji, kapan keluar gaji 13, kapan keluar, macam-macam lah, macam-macam. Ya. Nah, pada ini hadisnya sahih dan Nabi amalkan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nah, coba bandingkan dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah yang bersumber dari Abi Bakar. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemiskinan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Nah, coba. Kalau hadis yang kedua malah minta perlindungan kepada Allah agar jauh dari kemiskinan.
Sementara hadis yang pertama minta hidup dalam keadaan miskin. Bertentangan nggak? Bertentangan. Ini kalau diamalkan dua-duanya, waduh, gimana? Jangan-jangan malaikat yang mendengarnya bingung juga. Ini orang maunya apa sih? Minta jadi orang miskin, tapi berdoa lagi pada sholat berikutnya, malah minta berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Nah, bagaimana caranya supaya doa ini ya kita tidak bingung, maka dipahami dengan cara kompromi, yaitu dengan pendekatan namanya takwil. Apa takwilnya? Bahwa hadis yang pertama, miskin, kata miskin dalam hadis itu makna sebenarnya adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Tawadu lawannya takabur. Jadi sebenarnya doa itu adalah, ya Allah hidupkan aku selalu dalam keadaan tawadu, jauh dari kesombongan. Ya Allah matikan aku dalam keadaan tawadu, jauh dari yang namanya angku dan sombong. Dan kumpulkan aku ya Allah nanti di akhirat kelak bersama orang-orang yang tawadu, orang-orang yang jauh dari kesombongan. Coba, kalau maknanya sudah ditakwil dengan pengertian seperti ini, maka tidak bertentangan lagi. Jadi dua-dua hadis ini boleh diamalkan. Jadi sangat tergantung kepada pemahaman kita terhadap hadis-hadis yang kelihatan secara lahiriah nampak bertentangan. Jadi saya kira inilah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan metode tarjih atau metode nasah dan metode lainnya dalam memahami, menyikapi dan menerapkan hadis-hadis yang kelihatan secara bertentangan atau kontradiksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.